أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan serta waktu luang. Yang mana kesehatan dan waktu luang ini banyak sekali manusia yang tertipu oleh keduanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu olehnya, yaitu adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan juga waktu luang. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kekuatan serta pertolongannya untuk dapat melangkahkan kaki menuju majelis ilmu di musala al-barakah, yang semoga diberikan keberkahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti dan meniti jejak mereka hingga hari kiamat kelak. Bapak, Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kami ucapkan pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di tempat yang semoga diberikan keberkahan ini dalam rangka talabul ilmi atau menuntut ilmu, yang mana ini merupakan bagian daripada syariat kita serta kewajiban kita selaku kaum muslimin. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fariidatun, bahwa yang namanya menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim, baik muslim maupun muslimah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan pada malam hari ini, yaitu adalah pembahasan surat Al-Fatihah ayat yang ketiga. Sebelumnya kita telah membahas makna daripada Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah itu adalah Al-Khaliq, yang menciptakan alam semesta. Allah juga adalah Al-Malik, yang menguasai alam semesta. Dan Allah juga adalah Al-Mudabbir, yaitu yang maha mengurusi alam semesta. Maka di sini dikatakan Rabbil Alamin. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan alam semesta ini atau al-alamin dikatakan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan al-alamin itu adalah ma siwallah, segala sesuatu selain Allah, maka dia adalah al-alam, yaitu disebut sebagai alam. Maka termasuk kita selaku manusia pun disebut sebagai alam, yang diatur, yang diurus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya, Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan segala kekuatannya mengurusi seluruh makhluknya, memfasilitasi kebutuhan setiap makhluknya, baik itu orang-orang muslim maupun mereka orang-orang kafir. Karena ini salah satu bentuk daripada apa? Ar-Rahmanir Rahim. Salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah, ya, dan kelembutan Allah. Maka Allah berikan nikmatnya kepada seluruh
makhluknya, baik itu mereka yang menyembah Allah maupun kepada mereka yang enggan menyembah Allah. Begitu. Nah, maka pada ayat yang ketiga kita diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Maliki Yaumiddin, bahwa setelah kita diberikan fasilitas oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berupa tangan untuk usaha, kaki untuk melangkah, mata untuk melihat, telinga untuk mendengarkan, maka semua itu nanti akan dipintai pertanggungjawaban pada hari pembalasan. Maka diingatkan sama ayat yang ketiga bahwa Allah adalah Malik Yaumiddin, yang maha menguasai hari pembalasan. Sebagaimana diterangkan dalam ayat yang lain, wal amru yauma idzin lillah, bahwa pada hari kiamat nanti ini segala urusan itu ada di bawah kekuasaan Allah. Segala urusan itu ada di bawah keputusan Allah. Wal amru yauma idzin lillah. Jadi nggak bisa lagi kita main sombong-sombongan. Pada kapan? Pada nanti hari kiamat. Mungkin di dunia kita masih bisa selamat ketika menghadapi masa-masa apa? Ya, pengadilan, ya, dan lain sebagainya. Dengan anak kita mungkin ya yang berpangkat jenderal dan lain sebagainya, atau dengan harta kita, ya. Karena pada hari kiamat adalah apa? Pada hari itu la yanfa'u fihi malun wala banun. Ya, bahwa pada hari itu semua harta keturunan itu tidak akan bermanfaat sama sekali. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian dikatakan ya, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Infitor apa? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu pada hari ketika seseorang tidak lagi berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu di dalam kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita harus apa ketika membaca Al-Fatihah? Kita harus sadar akan segala fasilitas yang kita terima dari Allah, bahwa semua itu akan dipintai tanggung jawabnya. Sadar ya bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat itu akan dipertanggungjawabkan. Maka dikatakan dalam sebuah hadis sahih, la yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati, bahwa pada hari kiamat seorang hamba tidak akan beranjak di hadapan Allah, dari hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia akan ditanya tentang apa? Tentang usianya. Ya, usianya dia gunakan untuk apa? Kemudian ditanya pula masa mudanya. Masa mudanya dimanfaatkan untuk apa? Apakah untuk hal-hal yang produktif, yang berkaitan dengan apa? Agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau justru malah digunakan waktu kita, usia kita untuk sesuatu yang apa? Yang tidak bermanfaat. Maka oleh karena itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kesempurnaan iman seseorang itu adalah apa? Tarku ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, ya, hendaknya kita perhatikan waktu kita, perhatikan usia kita manfaatkan untuk apa? Karena semua akan ditanya oleh Allah Taala. Kalau kita sering scroll sosial media, ya ditanya, apa yang kau tonton, kan? Kalau yang ditontonnya adalah dakwah, ya, tontonan-tontonan Islami yang tidak ada unsur kemaksiatan, selamat.
Namun apabila yang ditontonnya adalah sesuatu yang tidak baik, maka kita memohon kepada Allah agar kita semua Pak diberikan ampunan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kalau sudah pada hari kiamat nanti apa? Kita tidak berdaya pada masa itu Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus senantiasa ingat dengan surat Al-Fatihah ini. Nah, maka oleh karena itu para ulama menyimpulkan Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam beribadah itu ada rukun. Jadi kan selama ini yang kita tahu itu kan apa? Syarat diterimanya amal. Kalau syarat diterimanya amal ada berapa? Ada 2. Ada yang mengatakan 3. Ya terserah mau 3, 2 boleh. Ya kita ambil yang 2 saja. Ya syarat diterimanya amal ibadah itu ada 2. Yang pertama adalah apa? Ikhlas karena Allah. Jadi kalau dalam urusan ibadah harus ikhlas. Ikhlas karena Allah. Tidak boleh terbesit di dalam hati kita ya riya, ingin dipuji, ingin dilihat ya atau ingin didengar. Jadi ada riya, ada sum'ah. Riya itu adalah ingin dilihat, kemudian sum'ah adalah ingin didengar. Maka hati kita harus bisa dikondisikan sama kita. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan atau perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus sesuai dengan perintah. Ya seperti halnya kita kerja di orang. Kalau orang sini biasanya derap ya, atau tandur misalkan. Tapi tandurnya tidak sesuai dengan keinginan si pemilik sawah misalkan. Tandurnya ngasal. Dimarahin nggak? Pasti dimarahin kan? Kan biasanya kalau di sawah itu suka ada apa? Legowo ya kan? Tahu panang legowo? Jarak antara ini ya padi buat cahaya masuk itu ya. Legowo kan namanya sekat gitu kalau di sini namanya ya. Kadang sebagian pemilik sawah itu dia apa? Pengen legowonya menghadap ke sana karena cahaya matahari ke sini. Tapi kadang ya beberapa orang ya yang ikutan apa namanya tandur ya pengen gampangnya udah gampangnya ke sini nariknya kan dan sebagainya. Nah maka apa? Ya tadi nanti akan apa? Ya akan dimarahin dan karena tidak sesuai dengan apa? Sesuai dengan arahannya. Maka dalam ibadah itu kita harus berusaha apa? Menyesuaikan dengan arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah syarat diterimanya amal ibadah. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam ibadah itu ada rukun. Ada rukun ibadah. Ada berapa rukun ibadah? Jadi rukun itu bukan dalam salat saja. Salat kan ada rukun, ada wajib ya. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, ada sunnah mahdhah ya, kemudian ada sunnah ab'ad ya. Maka apa? Ya. Apa rukun ibadah? Bukan. Ada 3 apa? Jadi antaranya tadi apa? 1 adalah apa? Al-hubbu, cinta. Yang kedua adalah ar-raja, harap. Nah, yang ketiga adalah takut. Itu adalah rukun ibadah. Jadi kalau ditanya rukun ibadah ada berapa? Jawabannya ada 3. 1 al-hubbu yaitu cinta. Yang kedua adalah ar-raja yaitu harap. Maksudnya adalah mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran dari Allah Taala. Dan yang ketiga adalah takut.
Dari mana diambilnya atau dalilnya mana? Kata Syekh Abdul Rajab, dalilnya adalah dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah dalil al-hub, cinta. Bahwa ketika kita beribadah, ya, kita ini harus apa? Cinta dalam ibadah tersebut. Itulah yang membedakan dengan orang-orang munafik nantinya. Orang munafik kalau ibadah yang penting beres. Kalau kita ibadah apa? Ya tadi, ya. Kalau kita ibadah harus berkualitas. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kata Syekh Abdul Rajab, ini adalah dalil bahwa dalam ibadah itu kita harus cinta dengan ibadah tersebut, cinta sama Allah. Kemudian yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah dalil ar-raja, yaitu harap. Kita berharap kepada Allah agar mendapatkan rahmatnya. Kita berharap kepada Allah agar mendapatkan ampunannya. Kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan apa? Ganjaran dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Maliki Yaumiddin ini adalah rukun ibadah yang ketiga, yaitu al-khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Maka kalau ibadah, kalau ketiga rukun ini, ya, kita terapkan dalam setiap amal ibadah kita, insya Allah ibadah kita akan khusyuk. Kenapa? Ya karena tadi kita ibadah dengan penuh cinta. Orang yang cinta pasti akan apa? Menikmati ibadah tersebut. Bener deh. Ya, kita cinta sama seseorang, ya, jauh juga pasti dijujurkan. Ya. Makanya ada lagunya, Tumapai Jalan Setapak. Ya, walaupun jalannya setapak tetap dikejar. Ya, begitu pula dengan apa? Ibadah. Kalau kita sudah cinta dengan sholat misalkan, ya kita akan apa? Ya akan rajin melaksanakan ibadah sholat. Rindu setiap kali kita mendengar apa? Ya, lantunan azan. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa apa? Innama ubiba alayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Bahwa dunia, ya, yang kalian cintai ini, ya, innama ubiba ilayya min dunyakum, sesungguhnya dunia yang aku cintai dari dunia-dunia yang kalian cintai itu cuma dua, kata Nabi. Yang pertama adalah an-nisa, yaitu perempuan. Yang keduanya adalah at-tibu, yaitu parfum. Jadi dari urusan dunia kita yang dicintai oleh Nabi cuma dua. Satu an-nisa, wanita. Yang keduanya adalah wangi-wangian. Beda dengan kita mah keakehan. Ya. Wanita suka, ya kan, cinta, wangi-wangian cinta, harta cinta, ya kan, tahta cinta, jabatan cinta, wah banyak akeh, ya, akeh yang kita cintai. Kalau Nabi cukup dua saja. Wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, kata Nabi. Dan Allah telah menjadikan salat sebagai apa? Sebagai qurratu 'ain, kesenangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu senang kalau dia sholat. Makanya di dalam beberapa riwayat dikatakan, ya Bilal, arifna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi sholat itu bukan apa? Bukan sesuatu beban yang harus kita apa? Kerjakan dengan penuh paksaan gitu loh. Namun bagi mereka orang-orang soleh, sholat itu adalah sesuatu apa? Ya, istirahat bagi mereka. Maka di antara tanda-tanda orang soleh itu dia apa? Rajin melaksanakan sholat tahajud, nggak ditinggal sholat tahajud, sholat malamnya, sholat witirnya, dia rutin terus dikerjakan. Karena Nabi SAW tadi, ya, senang dengan sholat. Demikian juga dengan para sahabat. Maka kembali Bapak Ibu sekalian kepada ayat yang ketiga. Jadi ayat yang ketiga ini adalah Maliki Yaumiddin. Kita hendaknya harus takut sama Allah. Takut apa? Ya takut sholat kita ini tidak diterima.
Takut setiap amal ibadah kita ini sia-sia. Takut setiap apa yang kita kerjakan ini menjadi apa? Haba'an manthura, yaitu menjadi debu, ya, yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Ya, ini makanya harus takut dalam urusan ibadah. Maka oleh karena itu, ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti pada hari kiamat diterangkan bahwasanya di dalam hadis sahih diterangkan, yatwillahu azza wa jalla as-samawati yawmal qiyamati thumma ya'khudhuhunna biyadihil yumna, bahwa pada hari kiamat nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menggenggam langit, ya, yutwi, melipat langit dengan tangan kanannya seraya berkata, thumma yaqulu ainal malik, kata Allah, mana itu para raja di dunia ini, mana ainal jabbarun, mana mereka para penguasa zalim, wa ainal mutakabbirun, mana mereka orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi ditantang nanti sama Allah Tabaraka wa Ta'ala pas hari kiamat, sambil itu langit dia dilipat dengan tangan kanannya seraya berkata, ainal jabbarun, mana itu para pemimpin-pemimpin zalim, mana itu para penguasa-penguasa zalim, wa ainal mutakabbirun, dan mana orang-orang yang menyombongkan diri. Tsumma yatmil ardina bishimalihi, kemudian apa? Allah lipat bumi dengan tangan kirinya. Tsumma yaqulu anal malik, aku ini adalah sang maharaja. Ainal jabbarun, terus dipanggil lagi, mana raja-raja di dunia yang berbuat zalim, wa ainal mutakabbirun, dan mana mereka orang-orang yang menyombongkan diri selama di dunia. Artinya apa? Ya, tadi Allah ingin menunjukkan bahwa yang maharaja itu siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dalam Al-Quran diterangkan, ana wahidul qahhar, bahwasanya apa? Aku ini adalah yang maharaja, yang maha menguasai, yang maha berkuasa. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jadi ketika kita mentadaburi ayat Al-Quran, ya, walaupun itu satu ayat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, satu ayat ditadaburi itu lebih baik daripada banyak ayat hanya sekadar dibaca. Kenapa? Karena mentadaburi ayat Al-Quran ini adalah jembatan bagi kita untuk menggapai apa? Keimanan yang kuat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, ya, ingin memiliki keimanan yang kuat, maka hendaknya apa? Kita banyak-banyak tadabbur Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, tapi juga dipahami setiap maknanya. Kemudian selanjutnya, ya, ayat yang berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah, ya, kami apa? Meminta pertolongan. Di sini di dalam tafsir dikatakan, nakhussuka wahdaka bi anwa'il ibadati wa ta'ah. Maksudnya adalah kami mengkhususkan hanya untukmu ya Allah. Bi anwa'il ibadati, dengan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Jadi hanya untuk Allah kita beribadah. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Ya, jadi harus ikhlas, harus murni bahwa ibadah tersebut ditujukan kepada Allah. Maka tidak boleh kita beribadah, ya, tapi ditunjukkan kepada selain Allah. Ini namanya apa? Syirik namanya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Sebagian ulama menjelaskan iyyaka na'budu, ya, hanya kepadamulah kami
menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Kata-kata nasta'in ini adalah contoh dari salah satu dari berbagai macam ibadah. Ini adalah salah satu contoh dari berbagai macam ibadah, yaitu apa? Al-isti'anah, yaitu meminta tolong. Jadi al-isti'anah, meminta tolong, ya, itu harus kepada Allah. Ada makna yang semisal selain isti'anah. Apa itu? Istighotah. Sama nggak maknanya isti'anah sama istighosah? Secara umum kedua-duanya memiliki makna yang sama. Isti'anah dengan istighosah artinya meminta pertolongan. Namun secara makna khusus ada perbedaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya kalau istighosah itu adalah meminta tolong, ya, agar dikeluarkan dari segala kesulitan. Itu istighosah. Jadi kalau misalkan kita dapat musibah, ya, kita mendapatkan wabah, kita mendapatkan ujian yang berat dan lain sebagainya, ya, ataupun kita meminta diangkatnya penyakit dan lain sebagainya, maka itu namanya istighotah. Kalau isti'anah meminta pertolongan secara umum. Ya, kalau isti'anah adalah meminta pertolongan secara umum, ya, kita meminta pertolongan agar diberikan kekuatan di dalam melaksanakan sholat. Kita isti'anah diberikan meminta pertolongan kepada Allah, ya, agar diberikan pertolongan berupa kekuatan untuk menjalankan apa? Menjalankan hubungan suami istri, maksudnya pernikahan, biar dikuatkan sampai akhir. Kita isti'anah kepada Allah agar diberikan kekuatan di dalam menjalankan ibadah saum. Itu isti'anah. Tapi kalau istighosah itu khusus di dalam perkara-perkara yang apa? Yang tadi meminta, ya, solusi jalan keluar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sebagian ulama juga mengatakan bahwa yang namanya ibadah ini tidak akan terlaksana tanpa adanya isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah. Jadi ada dua nih. Ada yang mengatakan bahwa isti'anah adalah salah satu contoh dari ibadah. Ada juga yang mengatakan yang kedua itu adalah bahwa di dalam ibadah kita tidak akan bisa sempurna tanpa pertolongan Allah. Makanya kita harus apa? Harus senantiasa selalu meminta tolong kepada Allah. Karena kita tidak akan mampu, walaupun kita sudah mengatakan yakin saya bisa, kan? Makanya harus selalu mengatakan apa? Insya Allah, ya. Karena apa? Karena belum tentu kita bisa menggapai atau mengerjakannya. Makanya kalau misalkan apa namanya mau berangkat kerja, nyari nafkah, ya, minta tolong sama Allah. Ya Allah, kami memohon tolong kepadamu, ya, atau minta tolong dikuatkan, ya. Dikuatkan, ya, fisiknya dikuatkan, ya, langkahnya dikuatkan, mentalnya juga dikuatkan. Karena apa? Mencari nafkah adalah bagian daripada ibadah itu akan bernilai ibadah. Kemudian selanjutnya, yaitu ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ihdinas siratal mustaqim kemarin sudah diterangkan bahwa surat Al-Fatihah ini menerangkan tentang isi kandungan secara garis besar, yaitu isi kandungan Al-Quran ada berapa? Ada 3. Secara garis besar isi kandungan pembahasan Al-Quran itu ada 3. Pertama membahas tentang apa? Tauhid. Ya, makanya nanti saat kita membaca surat Al-Ikhlas
Di dalam hadis al-ikhlas disebut sebagai apa? Sulusul Quran, sebagai sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu nanti dijuluki sebagai sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Ya. Kenapa disebut sepertiga Al-Quran? Maksudnya bukan berarti baca Al-Ikhlas kita khatam Al-Quran. Kalau kita baca Al-Ikhlas 3 kali artinya kita khatam Al-Quran, bukan. Tapi maksudnya adalah Quran surat Al-Ikhlas tersebut membahas sepertiga kandungan daripada Al-Quran, yaitu apa? At-Tauhid. Karena sepertiga berikutnya Al-Quran ini menerangkan tentang apa? Syariat, hukum-hukum, hukum pidana, hukum akad jual beli, hukum akad nikah, ya, hukum ini itu sebagainya di Al-Quran sudah diterangkan. Maka saya punya buku tuh, Bapak Ibu sekalian, judulnya Bulughul Maram. Tapi bukan Bulughul Maram hadis. Kalau Bulughul Maram itu kan buku hadis yang disusun sesuai dengan bab fikih. Ya, pertama kan bab taharah, kemudian bab salat, bab zakat, bab saum, bab haji, terus itu bab. Kalau Bulughul Maram apa? Ya, karangan Ibnu Hajar, hadis. Saya punya Bulughul Maram, ya, tapi isinya Al-Quran semuanya, bukan hadis, tapi Al-Quran. Jadi ada seorang ulama yang mengarang buku judulnya sama, Bulughul Maram, kayak Bulughul Maram Ibnu Hajar, tapi ini mah khusus Al-Quran. Jadi beliau menulis ya buku dengan judul Bulughul Maram yang mana di dalamnya itu memuat ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan bab-bab fikih gitu. Kalau misalkan berbicara tentang taharah, ayatnya apa? Berbicara tentang sholat, ayatnya apa saja? Berbicara tentang zakat, ayatnya apa saja yang berkaitan dengan zakat? Berbicara tentang saum Ramadan, nanti dalilnya apa saja? Berbicara tentang haji, nanti dalilnya apa saja? Tapi ini khusus untuk Al-Quran. Jadi sangat cocok sekali ya Bulughul Maram ini untuk disandingkan dengan Bulughul Maram Al-Quran dan Bulughul Maram hadis. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Di dalam tafsir diterangkan dullana ila siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb kami, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Wasluk binafihi wa tsabbitna alaihi wa zidna huda, dan berikanlah kami keistiqomahan di dalam menapakinya, wa zidna huda, dan tambahkan petunjuk kepada kami. Wasiratal mustaqim, dan yang dimaksud dengan jalan yang lurus adalah huwa at-thariq al-wadih, yaitu adalah jalan yang jelas. Alladzi la iwijada fihi, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim yang maksudnya adalah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu adalah jalan yang jelas, yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Wa huwa al-Islam alladzi arsalallahu bihi Muhammadan, yaitu agama Islam yang diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya untuk menyebarkannya. Jadi yang kita minta, yang kita pohonkan kepada Allah itu adalah Islam yang mana? Islam yang lurus. Islam yang lurus itu Islam yang seperti apa? Islam yang lurus adalah Islam yang sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang lurus adalah Islam yang apa? Yang senantiasa melaksanakan aturan-aturan syariat Islam. Jadi kalau kita ingin kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, sebanyak berapa kali kita memohon? 17 kali kita memohon siang dan malam.
Bermohonnya sudah, tinggal actionnya saja. Tinggal apa? Ya tinggal aplikasinya saja. Jangan kita senantiasa memohon kepada Allah, tapi apa? Ya tadi kita malas datang kepada majelis ini, nggak ada usaha. Ya. Karena di majelis ilmu akan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu adalah Islam. Islam yang benar, Islam yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Ya. Maka barang siapa yang mengerjakan seluruh syariat Islam, baik itu mulai dari thaharah, salat, zakat, puasa, haji, kemudian kapan lagi bab-bab yang lainnya, ya, bab jinayat dan lain sebagainya, maka orang tersebut adalah apa? Telah meniti agama Islam yang lurus. Nah, yang dimaksud dengan siratal mustaqim kemudian dijelaskan pada ayat yang terakhir. Ya, apa sih yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Apa sih yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Apa sih yang dimaksud dengan Islam di sini? Yang dimaksud dengan Islam di sini adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya mereka orang-orang yang diberikan nikmat sama Allah. Pertanyaannya, siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? Diterangkan dalam Quran surat An-Nisa, wa may yuti'illaha wa rasulahu ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwa barang siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan gabungkan dia, akan kumpulkan dia dengan mereka orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa yang diberikan kenikmatan? Minan nabiyyin, yaitu adalah kalangan nabi, wasiddiqin, yaitu kalangan siddiqin, wasyuhada, yaitu mereka orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan mereka orang-orang saleh. Sehingga para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, mereka menafsirkan maksudnya adalah nabi, wasiddiqin adalah Abu Bakar, wasyuhada adalah Umar, Utsman, ya, wassalihin adalah mereka, yaitu para sahabat Nabi. Jadi Islam yang benar adalah Islam yang apa? Islam yang benar adalah Islam yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang dititi, yang ditempuh oleh mereka para nabi dan para sahabat. Gitu. Ya, ini bisa kita baca dalam buku-buku tafsir. Jadi sekali lagi, Islam yang lurus adalah Islam yang dititi oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Maka inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa itu? Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalannya mereka orang-orang yang tersesat. Jadi Islam yang selama ini kita minta kepada Allah, Islam yang selama ini kita memohon kepada Allah sebanyak 17 kali dalam salat kita siang dan malam, yaitu adalah Islam yang benar, Islam yang dititi oleh mereka para nabi dan juga para sahabatnya, bukan Islam yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman Yahudi, bukan Islam yang sudah terkontaminasi, yang tercampur dengan pemahaman Nasrani. Kan sekarang ada Islam liberal, kan? Ada Islam plural, kemudian Islam, udah banyak sekali macamnya Islam ini. Sehingga banyak kalangan kaum muslimin akhirnya bingung, Islam yang benar, Islam yang mana, kan gitu. Padahal di Al-Quran di dalam surat Al-Fatihah sudah diterangkan, Islam yang benar adalah Islam yang dititi oleh para sahabat Nabi, ya, itu Islam yang benar. Bukan Islam yang sudah terkontaminasi dengan pemahaman Yahudi.
Ya, banyak sekarang ya dianggap bahwasanya ini adalah Islam, agama Islam. Tapi ternyata apa? Ya, mengambil dari pemahaman Yahudi. Ada yang mengatakan ini Islam, tapi menganut ya ideologi orang-orang Nasrani. Jadi terkontaminasi akhirnya Islam ini. Ya, sehingga sebagian orang ya akhirnya bingung ya mana Islam yang harus kita ucap, mana Islam yang sesungguhnya. Gitu. Ya, maka penting sekali kita memohon kepada Allah, kita juga apa? Mentadaburi setiap ayat Al-Quran agar kita dibukakan pemahamannya. Kan kalau sudah kayak gini jelas boleh. Jelas ya bahwasanya Islam yang dimaksud adalah Islam yang dipimpin oleh para nabi dan para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh para sahabat Nabi as-solihin yang lainnya. Dan inilah menunjukkan bahwa jalan para sahabat Nabi adalah jalan keselamatan kan? Maka kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang dia menyelisihi Nabi padahal telah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti bukan jalannya orang-orang yang beriman pada masa itu. Maksudnya dia mengikuti bukan jalannya para sahabat Nabi, mengikuti jalan yang lain. Maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka kami akan biarkan dia dalam kesesatan. Ini adalah ayat ancaman bagi kita. Maka jangan pernah sekali-kali kita berusaha untuk menyelisihi jalannya siapa? Para sahabat Nabi. Ya, jadi jelas nih ya bahwa Quran surat Al-Fatihah ini ya menerangkan tentang manhaj salaf. Maka kita senantiasa berusaha memohon kepada Allah Taala agar senantiasa kita mendapatkan bimbingan dari Allah, agar senantiasa kita diberikan petunjuk, hidayah, dan istiqomahan untuk dapat berusaha mengerjakan dan juga melaksanakan syariat Islam. Ya, kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.